TikTok, Kocitok. Ya Sobat Koci, perkenalkan aku Cici Cindy selaku moderator di Kocitok hari ini dan juga sekretaris Imlek Kokoci Jakarta. Nah, di tanggal 1 kemarin kita merayakan tahun baru 2026 nih. Dan nanti di tanggal 17 Februari kita juga akan merayakan tahun baru lainnya nih, yaitu Chinese New Year 2577 Konsili Tahun Kuda Api. Nah, di Kocitok kali ini kita bakal banyak bahas tentang Imlek dan apa aja sih persiapan dari Kokoci Jakarta dalam menyambut Imlek kali ini. Sabar dong ya untuk tahu lebih lanjut gimana sih apa yang mereka prepare ini. Tanpa tunggu lama-lama lagi, aku perkenalkan narasumber kita hari ini. Boleh kenal Ko Cici. Thank you Cisin. Nihao sahabat Koci, perkenalkan aku Koko Nathan selaku Ketua Pelaksana Imlek Kokoci Jakarta 2026. Dan aku, Cici Sharon, selaku Koordinator Acara Imlek 2026 Kokoci Jakarta. Nah, dari Ko Cici nih pasti ngerayain Imlek dong ya. Boleh tahu nggak sih di keluarga kalian itu ngerayain Imleknya seperti apa sih? Apa aja preparationnya gitu di keluarga? Oke. Kalau dari aku itu biasanya kita makan-makan keluarga, terus kita juga ada bagi-bagi angpau, dan juga biasanya sebelum Imlek aku akan potong rambut gitu. Emang itu merupakan salah satu tradisi gitu. Itu sih dari aku. Kalau aku sendiri, aku tuh udah beli baju-baju baru ya, Ci. Terus juga bersih-bersih rumah dan juga dekorasi rumah sih ya, biar suasananya itu lebih hangat dan lebih berasa. Tuh, menarik nih budaya yang dilakukan oleh Ko Cici nih. Nah, dari yang aku lihat nih highlightnya itu menanam nilai keluargaan nih. Nah, dari Ko Cici sendiri itu menurut kalian kenapa sih kita sebagai generasi muda, apalagi Tionghoa Indonesia ini harus kita lestarikan gitu untuk perayaan Imlek kali ini? Boleh deh komentar. Oke, kalau dari aku, menurutku Imlek itu bukan sekedar perayaan tahun baru Chinese biasa, tapi menurutku Imlek ini banyak menanamkan nilai-nilai ya. Salah satunya adalah kekeluargaan, terus juga ada kebersamaan, dan juga kita sebagai generasi keturunan Tionghoa, kita harus melestarikan budaya ini ke generasi selanjutnya gitu. Nah, kalau menurut aku, Ci, Imlek itu merupakan suatu harapan baru tentang kebersamaan, kekeluargaan, di mana kita itu merayakannya bukan hanya untuk menjaga warisan kebudayaan, tapi juga untuk tetap menjaga kebersamaan dan kekeluargaan itu sendiri, gitu. Nah, berbicara tentang masalah budaya nih, aku penasaran deh dari Ko Cici. Apa sih budaya yang kayak kalian lihat itu yang paling menarik nih ketika merayakan Hari Raya Imlek? Oke, dari aku itu salah satunya adalah Cap Gome. Nah, Cap Gome ini biasanya dirayakan untuk mempererat hubungan antar keluarga gitu. Dan juga memang ini salah satu untuk penutup Hari Raya Imlek. Dan juga memang penanda untuk kelimpahan berkat selama setahun ke depan gitu. Dan juga Cap Gome ini biasanya diadakan sangat meriah gitu, supaya keluarga-keluarga juga semakin antusias untuk menjalani setahun ke depan gitu sih. Wah, sangat menarik ya Ko. Oke, kali ini kita mau masuk nih ke pembahasan apa aja sih yang di-prepare sama Kokoci Jakarta untuk Imlek tahun ini. Boleh kali di-spill apa aja sih yang udah di-prepare dari Kokoci Jakarta? Boleh banget, Ci. Jadi untuk persiapan kita ya dari Kokoci Jakarta, kita udah banyak mempersiapkan seperti nyanyi ya kok. Betul. Ada nyanyi, ada fashion show, dan juga kreativitas lainnya. Pastinya nggak kalah seru karena ada sesuatu yang spesial. Bisa di-spill ya, Ko Nathan? Boleh banget dong. Nanti selama perayaan hari Imlek itu kita akan ada drama musikal. Wah, ada drama musikal Yes, ya? betul Kira-kira sekali. kenapa nih di performance Imlek kali ini dipilih penampilannya ke drama musikal ini? Boleh kok dijelasin lebih detailnya? Oke, jadi drama musikal tahun ini tuh kita menggunakan cerita Mulan. Nah, konsepnya ini kenapa aku menggunakan cerita Mulan? Karena aku melihat bahwa tahun ini kita merayakan Hari Raya Imlek itu Sio Kuda Api gitu, dan memang Mulan ini cocok untuk melambangkan keberanian dan juga bakti kepada orang tua gitu. Dan aku melihat bahwa kuda api ini adalah lambang untuk visioner dan juga melaju secara progresif ke depannya gitu. Wah, berarti menarik ya kok. Berarti dari cerita drama musikal ini bisa jadi sarana untuk edukasi untuk budaya Tionghoa juga ya. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana sih persiapan secara drama musikalnya, kita akan tampil di mana aja dan menyaksikan langsung, bisa pantengin di sosial media kita di @kocijakarta.
Nah, di sana juga kita udah siapin banyak hal nih yang akan kita share, jadi jangan pantengin. Nah, buat makna Imlek itu sendiri nih, buat kalian pribadi seperti apa sih? Kalau dari aku sendiri, Imlek itu bukan hanya sekedar pergantian tahun aja, tapi juga momen refleksi diri, di mana kita membuka halaman baru, lembaran baru, untuk memperbaiki diri kita dari mungkin beberapa bagian kejadian yang kurang baik di tahun sebelumnya. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk membangun hidup yang lebih optimis dan juga lebih percaya diri. Wah, pesannya menarik sekali nih maknanya. Nah, untuk ke masyarakat nih, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikannya? Ada dong. Nah, kalau dari aku sebenarnya lebih ke generasi muda. Aku berharap supaya para generasi muda ini terus melestarikan budaya-budaya dari Tionghoa. Nah, salah satunya adalah Imlek. Gitu. Supaya apa? Supaya para generasi muda juga merasakan berkat yang berlimpah dan juga mereka juga bisa terus melestarikan budaya yang sudah turun-menurun gitu. Sesuai dengan tema kita, Flame of Fortune gitu. Nah, aku berharap semoga para generasi muda ini juga punya semangat juang untuk melestarikan setiap budaya yang mereka miliki gitu sih. Wah, spot on banget nih pesan yang ingin disampaikannya. Thank you so much kepada Kokoci Jakarta atas waktunya dan udah sharing ke kita semua. Semoga dengan semangat Imlek yang dibagikan hari ini dapat mempererat nilai keharmonisan, harapan, dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Dengan begitu, Koci Talk hari ini resmi ditutup. Sampai ketemu di Koci Talk berikutnya. 恭喜发财，新年快乐，万事如意，再见。